Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan dasar dalam bahasa Mandarin. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin mencoba baca kepada kalian. Ini tulisan apa ya? Bacanya bagaimana? Benar, ini bacanya adalah ni. Oke. Sekarang yang saya tanyakan, ini kita namakannya apa ya? Kita memberikan namanya, adalah aksara dalam bahasa Mandarin atau aksara Han, atau dalam bahasa Mandarin kita namakannya adalah Hanzi. Hanzi. Loh, kok langsung tulis lagi A, B, C, D kayak begini? Benar kan? Jadi ini tadi anak-anak bacanya adalah ni. Oke? Yang kita baca, yang kita keluarkan suaranya itu ni. Dan yang saya tulis di sini, yang saya lingkari dengan kayak begini, kita namakan adalah ejaan Hanyu. Anak-anak, yang dinamakan dengan ejaan Hanyu yaitu dia harus mempunyai huruf konsonan, kemudian huruf vokal, kemudian nada. Jadi ejaan Hanyu disebut dengan ejaan Hanyu, dinamakan dengan ejaan Hanyu kalau harus ada huruf konsonan, huruf vokal dengan nada. Jika tidak ada nada, berarti tidak sah dia dinamakan dengan ejaan Hanyu. Jadi anak-anak kalian harus ingat, menuliskan ejaan Hanyu itu harus ada nadanya. Ada nada, tidak ada huruf vokal, juga tidak sah ejaan Hanyu. Jadi tadi langsung bilang huruf konsonan, huruf vokal, dan nada. Jadi sekarang huruf konsonan kalian pasti sudah tahu, yaitu huruf B, P. Nah, bagaimana dengan huruf vokal dalam bahasa Mandarin? Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris, huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Tetapi berbeda dengan bahasa
contohnya yang tadi, Nini. Tadi saya bilang nada diletakkan di atas huruf vokal. Di manakah huruf vokalnya? N atau I? I. Jadi saya letakkan nada pertama dulu. Jadi nada diletakkan di atas huruf vokal. Jadi kalian tidak boleh meletakkannya di huruf konsonan. Salah saya. Kita harus letakkannya di atas huruf vokal. Oke, saya coba lagi contoh keduanya. Diletakkan di atas huruf vokal. Di manakah huruf vokalnya? Kalau kalian lupa, kita bisa lihat di sini. Benar, di A. Oke. Kemudian aturan nomor 2. Kalau misalkan huruf vokal dalam satu suku kata lebih dari 1, lebih dari 2, ataupun lebih dari 3, maka nadanya mau diletakkan di mana? Benar kan? Gak mungkin kan kalau misalnya langsung tulisnya katanya nada diletakkan di atas huruf vokal, tapi di sini ada 2 huruf vokal, jadi saya letakkannya di 2-2. Benar kan? Iya, sudah benar. Jadi aturan nomor 2, jika dalam satu suku kata ada 2 atau lebih dari 2 huruf vokalnya, maka nadanya harus diletakkan sesuai dengan urutan huruf vokal. Jadi kenapa saya dimintakan untuk mengingatnya? A, O, E, I, U, U, A, O, E, I, U, U. A adalah urutan nomor 1 dan dia bilang I'm the king, karena saya nomor 1. Kemudian O adalah saya wakilnya, nomor 2. Seterusnya 3, 4, 5 dan 6. Jadi antara U dengan A, who is the king? Who is the first? Siapa yang pertama? A. Jadi saya letakkannya di A. Kalau misalnya saya ada S, U, E, siapa? Benar. Atau saya tulisnya D, U, O, siapa duluan? O, benar. Sekarang nomor 3. Nomor 3 adalah aturan khusus. Aturan khusus maksudnya apa? Yaitu lupakan 2 peraturan yang di atas. Lupakan 2 peraturan di atas. Oke. Nomor 3 adalah aturan khusus yang mengatur huruf vokal I jika dia bertemu dengan U, atau U jika bertemu dengan I. Lupakan peraturan di atas. Jika huruf vokal I bertemu dengan huruf vokal U, ataupun U bertemu dengan huruf vokal I, apapun yang terjadi, nadanya tetap diletakkan di belakang huruf vokalnya. Maka nadanya itu harus diletakkan di huruf terakhirnya. Jadi kalau J, I, U, saya letakkan di U. Kalau Z, U, I, saya letakkannya di I. Oke, anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sambung dengan bagaimana sih cara membunyikan nada pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini nada pertamanya, sebelah itu. Kalian perhatikan saya menuliskannya. Karena cara menuliskan nada itu berhubungan erat dengan bagaimana kamu membunyikan nada tersebut. Nada pertama adalah lurus dan datar. Itu berarti suaranya adalah lurus dengan datar. Kemudian nada kedua saya tulisnya dari bawah ke atas.
bawah, bawah ke atas. Dari sedang ke rendah, rendah ke tinggi. Biasanya saya cerita dengan mahasiswa saya yang di usia, nada ketiga itu nada kepalanya digoyang-goyang kayak begitu. Nada keempat penulisannya adalah dari atas ke bawah. Jadi bunyinya dari tinggi ke rendah, dan ini adalah nada kesukaan saya. Mengapa? Saya bisa mengekspresikan perasaan saya semuanya di nada keempat. Oke, kemudian nada netral ataupun nada kelima itu sebelum titik. Ya, oke, tuliskan ini. Titik, cepat. Oke, sekarang kita lihat nada pertama. Di sini ada nada pertama. Tadi saya bilang tinggi, lurus, dan datar. Ni, ni, ni. Cua, cua, cua. Tuo, tuo. Cui, cui, cui. Kemudian nada kedua, xue, xue, xue. Kemudian nada ketiga, jiu, jiu, jiu. Dan nada keempat, pa, pa, pa. Dan nada kelima atau nada netral, le, le, le. Kita ulangi, ni, pa, le. Zua, xue, duo, jiu.